Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan semua yang menjawab salam, mudah-mudahan masarik sehat Allah Ta'ala. Lancar kita leta. Kamaya tumpa lancar kita odeta. Kentara yang biasa pesan COD. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah takziah malam pertama atas berpulangnya ke rahmatullah Saribatan Julu Agamata, orang yang tentunya sangat dicintai oleh keluarga, terutama bagi istri dan anak-anaknya, orang yang didoakan mudah-mudahan diampuni dosanya, al-maghfur lahu, Bapak Muhammad Idrus Destiturus. Idris. Berarti bagi palang ngeret tamu nagamay. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita Bapak Ibu menjadi doa sekaligus betul-betul menjadi takziah bagi keluarga. Saya lihat lengkap ini tokoh masyarakat yang hadir, lengkap keluarga besar almarhum. Maka tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, apa juga tokoh olahraga, saya pikir lapangan, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takziah itu jemaah sekalian hakikatnya adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan dari almarhum. Itulah takziah. Maka kalau ada takziah kemudian membicarakan kejelekan, itu bukan takziah namanya, tetapi gosip, dan itu dilarang dalam agama. Almarhum insya Allah kita semua bersaksi atas kebaikan-kebaikannya. Banyak kenangan yang ditinggalkan oleh almarhum,
Sehingga malam hari ini insya Allah kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Bagi kita yang masih hidup, tentunya kematian almarhum Destituru ini akan menjadi pelajaran besar. Dan tentunya kita yang masih hidup mendoakan keluarga kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Itulah takziah. Jadi harus menyampaikan kebaikan-kebaikannya orang yang meninggal. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Destituru berusia kurang lebih 61 tahun. Kurang lebih. Jadi kesalahan aku kan ya. Kurang akurat tongin. Panangkan 61 jadi kan. Ya tahu menyenak kebucat. Iya. Kita jangan banyak melenggerin ada yang ingat. Tak barakti denginga. Insyaallah almarhum meninggalkan orang yang dicintai, dan di alam barzah di akhirat sana bertemu dengan orang yang sangat dicintai oleh almarhum. Boleh jadi keluarga yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Jadi seperti itulah kematian. Kematian itu meninggalkan orang yang dicintai dan akan bertemu dengan orang yang sangat dicintai. Siapa mereka? Boleh jadi keluarga kita, boleh jadi keluarga dekat kita. Sehingga sebenarnya bagi orang yang meninggal itu, ini merupakan satu keinginan, ingin kembali kepada Rabbnya dalam keadaan mutmainnah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keadaan radiyatan mardiyah. Engkau ridho kepada Allah dengan ketentuan Allah, dan Allah juga ridho kepadamu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sebenarnya yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman, yaitu bertemu dengan Tuhannya, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb-Nya. Walaupun sebenarnya ini berat. Di antara sekian banyak musibah, musibah kematian adalah musibah yang paling berat, musibah yang paling besar. Karena musibah ini adalah satu-satunya yang memisahkan kita antara seorang istri dengan suami, seorang anak dengan orang tuanya, dipisahkan oleh kematian. Karena ini adalah peristiwa yang besar, maka perlu untuk kita mempersiapkannya. Ketika wafat almarhum, saya datang, sempat menyaksikan walaupun ditutup wajahnya, sebab penutupnya kabayang yang tama. Saya sempat melihat wajahnya, Masya Allah. Seperti itulah memang ketika kita melayat, usahakan lihat. Terutama kalau orang-orang beriman, pandang wajahnya, engkau akan mendapat pelajaran. Almarhum masih sempat imam sholat asar, ia jadi imam, masih sempat memimpin sholat sebelum dadanya terasa sesak, kemudian agak mual-mual. Karena memang menyebabkan bahasa, mana paparang ini masih. Inilah tanda-tanda orang istiqomah. Itulah yang kemudian dijanjikan oleh Allah,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, sesaat sebelum dia meninggal Pak Bu, didatangi oleh malaikat dan hanya disaksikan oleh orang yang meninggal itu. Orang yang sedang sakarat itu menyaksikan malaikat, malaikat rahmah, malaikat pembawa kabar gembira, malaikat yang kita nanti-nantikan ketika nanti kita akan meninggal. Datang menemui kita orang-orang yang rajin beribadah, istiqomah menjalankan perintah. Apa kata malaikat? Sebagaimana perintah Allah, katakan kepada hambaku yang rajin, yang taat, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Anak-anakmu yang kau tinggalkan Allah akan jaga Pak. Itulah hebatnya kalau orang beriman, apalagi ayahnya. Kalau ayahnya seorang yang baik, seorang yang soleh, dikatakan di dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhu solihah, disebabkan karena bapaknya yang soleh, maka Allah menjaga keturunannya, Allah menjaga anak-anaknya, tidak dibiarkan diganggu oleh raja yang zolim. Disebutkan di dalam kisah Ashabul Kahfi. Dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhu solihah, disebabkan orang tuanya yang soleh. Maka kemudian diperlihatkanlah tempatnya di dalam kubur, di mana nanti dia akan ditempatkan, apa yang akan didapatkan di dalam kubur diperlihatkan oleh malaikat. Inilah nanti tempatmu di dalam kubur, alam barzakh, kamu akan mendapatkan ini. Maka kemudian orang yang meninggal itu setelah dimandikan, setelah dikafani, setelah disolati, itulah sehingga Pak, yang tidak boleh menunggu itu adalah jenazah yang sudah disolati, sudah dimandikan, sudah dikafani. Itu yang tidak bisa menunggu. Kalau belum dimandikan, belum dikafani, belum disolati, maka masih bisa menunggu. Ulama masih membolehkan. Kejadian ini ya, tentu itu tidak salah. Silahkan tunggu anaknya, boleh. Tapi satu orang nyukit nani kan, yang pernah selalu kamu di kuburan, ditunggu anaknya. Dimuliakan juga keluarganya yang ingin melihat terakhir kalinya keluarga yang sangat dicintai. Maka kemudian jenazah itu berkata, kata Nabi, apa yang bengkat itu mati? Anak-anak kita hanya jin dan manusia yang tidak bisa mendengar teriakan atau perkataan orang yang mati. Kebajin atau nya nanti nak hilang ngere. Ketika hilang ngere aja Pak. Kira-kira tena kibat. Bubar aja no. Bubar aja jamaah. Kapau juga tu mati. Bayangkan pun atau mati apa? Apa nakanan itu matea narampe nak pita qaddimuni qaddimuni qaddimuni, segerakan saya era mainta kudu era mangkasia lebang masumpen di pacinika angkana apa na kurasa salam pun batu di kubur, sehingga jangan lagi tunda. Kalau sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, tidak ada lagi istilah menunggu. Mana pun kata Presiden Jokowi, mana pun Presiden Prabowo, mana pun inai, tena nak kuliah retaya, larun itu mati. Jemaah yang insya Allah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan perintah, apa nakanan jo kek naninya atau lipam majak, tea yang entengan perintah, bahkan papisang kapoin na laku-laku. Ya laitani, celaka saya, cilaka makna. Katanya aku ngentengan parenta, justru papisang kapoin kula-kula. Dia celaka, ya laitani. Mau dibawa kemana saya? Dan orang kemana peruti ya, mau kusumpahin lagi waktu nari cabut nyawaku sana sesa aku. Seperti itulah gambaran kematian Bapak Ibu. Maka orang yang beriman dicabut nyawanya dengan tenang,
Dan dia senang menghadap kepada Rabbnya, dia bergembira, dia tersenyum, Pak. Tidak sedikit jamaah sekalian. Senyum itu orang meninggal. Bahagia dia. Bahkan ditandai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kifarese, Pak. Unan tu bahasa tumpuk kanyina berkeringat. Ya, apa? Di Jingriaban nakat bahasa. Dahinya berkeringat, maka itu adalah tanda dia gembira. Itu adalah tanda husnul khotimah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti apa kumat? Mau bahasa mau besarin tumpukannya kau ya. Ya. Maka periksa itu, bukan hanya datang, tetapi lihat. Biasa kita akan mendapat tanda-tanda dari kematian saudara kita. Dan itu kita saksikan pada almarhum, Masya Allah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Maka insya Allah baik-baik saja. Keluarga ikhlaskan almarhum. Jangan lagi kemudian ada cerita-cerita yang menjadikan almarhum ini kasihan menjadi orang yang tergantung, orang yang sangat bergantung dengan keluarga yang dia tinggalkan. Apakah dia ridho, apakah dia ikhlas melepaskan keluarga yang dicintai. Jangan lagi ada perasaan. Di sini dilihat perasaan kita. Bagaimana orang yang ditinggalkan itu, mau tidak mau sebagai orang beriman, dia akan mengatakan, ya Rob, saya sudah ridho dengan ketentuanmu ya Allah. Kita semua mesti bersiap, Bapak. Kita semua mesti siap-siap dengan kematian ini. Karena tadi ayat yang dibaca, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Walanabluwannakum itu artinya pasti kalian akan diuji. Pasti kalian akan merasakan salah satu bentuk musibah, apakah kehilangan harta, kehilangan jiwa. Pasti kita akan merasakan itu. Itu sudah terbukti di dalam Al-Quran dan sudah terbukti di dalam kehidupan kita. Walanabluwannakum itu artinya pasti kalian akan merasakan. Bukan jika kalian mendapatkan musibah, akan tetapi pasti kalian akan saya uji, pasti kalian akan saya berikan musibah, pasti kalian akan merasakan salah satu bentuk ujian ini, musibah ini, salah satunya. Sehingga kita harus sering mengulang-ulang apa yang diulang-ulang dalam kehidupan kita, yaitu mengulang-ulang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ditimpa musibah, kalimat ini yang pertama kita ucapkan langsung, Pak, keluar dari lisan kita. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Langsung kita sebut di purus menyebarang banta, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahkan ada lagi yang menambah, bukan hanya membaca innalillah, tetapi dia membaca, melanjutkan bacaannya dengan alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah doanya Nabi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan dalam kehidupannya. Siapa yang ingin keluarganya meninggal? Tidak ada. Tetapi Nabi tetap memuji Allah. Apa ucapan Nabi? Apa doa Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, segala kejadian, baik itu disukai maupun tidak disukai. Maka kemudian Allah perintahkan malaikatnya, setelah dilihat keluarga, Pak, keluarganya mengucapkan innalillah, keluarganya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sesuatu yang luar biasa, sulit, berat ini kalimat. Mau main jadi kupau nanti. Sebelum saya yang merasakan, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan istri.
Berat ini kalimat. Akan tetapi ketika kita ucapkan kalimat ini, ketika kita ditimpa musibah, apakah itu kematian maupun selainnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi dikatakan, perintahkan malaikatnya, bangunkan bagi hambaku ini, selain dia nanti masuk surga, dia dihisap ringan nanti, kemudian masuk surga, sediakan memang di dalam surga, bangunkan istana di tempat yang tinggi di dalam surga, khusus untuk orang-orang yang sabar, khusus untuk orang yang ketika ditimpa musibah kemudian dia kembalikan kepada Allah. Allah perintahkan malaikatnya, bangunkan rumah di dalam surga dan beri nama rumah itu, tempat itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Memang mahal Pak, sulit untuk kita memuji Allah dikala kita ditimpa musibah. Maka siapa yang kemudian bisa pada waktu itu dia memuji Allah, memperbanyak pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, maka kita latihan. Nah, mau sini pura-pura nih tegang-tegang. Barangnya naga apa ada paguluan kan aja. Punanya naga Piala Dunia pakai puang. Yo secara mulai ni, dia mengikuti secara mulai. Kalau memilih sini Kristen mingkana siapa skor? Atau karibeta? Gapain tu karibeta jangan. Ya. Jamaah sekalian, tinggi pahala kan. Jadi katanya Piala Dunia ni apa lagi tasir? Piala Dunia. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu katanya dunia nangis pagolo kayak bapak-bapak kan. Sebagian besar bah cinta pun, suka nonton pun. Tapi nampan-nampanan ni katanya, ya tumpah ni Piala Dunia. Kenapa kucici ni nak pagolo? Belum pernah saya nonton bareng Pak. Selama Piala Dunia yang sebelum-sebelumnya sering saya nonton bareng. Ya tumpah ni Piala Dunia ini 2026. Saya nagamaman deh, kan sekali buku cici pagol. Bahkan acini kan nonton barekang juga apa kan? Live pansus DPR. Acini kan ngayon. Hebat nih pansus besar. Saya nonton bareng di kantor. Bahkan di kantor-kantor lain katanya juga ikut nonton bareng. Hebat tuh ini karena beta di Piala Dunia ini. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita persiapkan. Almarhum sudah meninggalkan kita. Almarhum sudah diperlihatkan pahala-pahalanya. Amalan-amalannya, dia sudah rasakan balasannya. Perkara mula disubangi lepak nariawanga. Itu beliau sudah rasakan. Beliau sudah dapatkan. Bahkan ketika meninggal sudah dirasakan itu. Apa yang dirasakan jamaah sekalian? Kalau orang yang meninggal, orang yang rajin sedekah, atau rajin sedekah, baji kisare-sare, ringan limana, sedikit-sedikit sedekah, maka orang yang meninggal, padahal kebiasaannya adalah sedekah, ketika dia sakaratul maut, mudah sakaratul maut, ringan sakaratul mautnya. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh. Orang yang rajin bersedekah, inilah mungkin dirasakan oleh almarhum. Nah cerita juga intun. Almarhum sebelum meninggal, karena mantong, pala usi jangan. Tegunya boleh. Pasar yang asing, pasang itu anak. Inilah sedekah terbaik jamaah sekalian. Sedekah makanan. Sedekah makanan itu akan jadi daging. Sedekah makanan itu akan jadi gizi. Orang yang kita sedekahi. Apalagi penostas. Singkat tu nenjuk. Nanti namanya. Ketemu. Ketika dia beribadah jamaah sekalian, maka orang yang bersedekah ini mendapatkan pahala jariah. Sakena maring yo kawas sambayang, an rasa terus di pahala. Setiap dia berbuat baik,
dia terus mendapatkan pahala. Itulah kehebatan sedekah, terutama sedekah makanan. Apakah Anda tahu? It'amut ta'am, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Terwatalun di bucini. Wajib besar-besar. Dengan iliman, dia lebih suka tangan di atas daripada tangan di bawah. Senyum-senyum ibu cini. Karena lalu jangan apa wereng. Ikhlas menang. Kena tungkat atau sidak kata. Terus kiri langit. Terus kiri pawarin. Tapi pamina tulis yang jual hamba Allah. Makanya bukan pun hamba Allah titi. Iya kan tulis ke pengalamatna. Jadi kesing nah hamba Allah. BTN sinar bumbung. Kesing tahuan. Saya mau tulisnya hamba Allah pun harus cari alamat. Hamba Allah, nampaknya foto-foto. Nah fotonya kat dari daftar sumbang, ini sumbangan sini. Hamba Allah. Nampak no foto anu. Saya mau menunjukkan karena pun hamba Allah. Pokoknya hamba Allah titik. Menjaga amalan itu. Harus memang ada amalan rahasia. Dia yang karena si kama amalat tani sengasing itu. Nabi SAW ada juga amalannya tersembunyi, Pak, ada. Ketika meninggal Nabi, bertanya Abu Bakar kepada anaknya Aisyah, wahai anak, wahai putriku, wahai ummul mukminin, ada keamalannya Nabi yang saya tidak tahu? Karena semua amalannya Nabi, semua dilakukan oleh Abu Bakar. Tidak ada yang tertinggal. Semuanya diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dia mendapat gelar As-Siddiq. Dia bertanya, dia takut jangan sampai ada amalannya Nabi yang kemudian luput darinya. Maka apa kata anaknya, putrinya, Aisyah? Ada, wahai bapak. Ada. Ada memang satu amalan yang dipesankan oleh Nabi. Jangan bicarakan, jangan sampaikan kepada orang. Cukup engkau, wahai istriku Aisyah, yang tahu. Apa itu jamaah sekalian? Amalannya Nabi adalah memberi makan seorang Yahudi di pinggir kota Madinah. Setiap pagi setelah selesai sholat subuh, setelah berzikir, Nabi kemudian keluar dari rumahnya membawa makanan dan menyuapi orang Yahudi yang buta itu, yang tidak melihat, tidak tahu siapa yang memberinya makan setiap pagi. Bahkan bukan hanya memberi makan, Pak, tetapi memang disuapi, langsung disuapi oleh Nabi. Bukan hanya disuapi, Pak, inilah tandanya keikhlasan. Bahkan karena orang Yahudi itu katanya di dalam kisah ini tidak lengkap nih giginya, kira-kira tidak ngalak, sehingga tidak bisa makan yang keras-keras. Oleh Nabi SAW dikunyah itu makanan, dihaluskan oleh Nabi. Kemudian setelah halus baru kemudian disuapi orang Yahudi ini. Apa kata orang Yahudi ini? Jangan kau ikut sama itu Muhammad, pabale-baleng, tukang sihir, pembohong ya. Jangan ikut sama itu ya. Papasan na nekat Yahudi. Padahal ner dalek kanam pak Andre Muhammad. Tapi apa kata Muhammad? Nak kira-kira di pakamannya, nak ketemu mo pingasar, nak ketemu mo pinucal, pasambilangin ko. Ano lem jangan tahu. Orang net tahu wajib kamu. Yang pindisari di pincal. Ini tidak, Pak. Nabi kita menyuapi orang Yahudi itu, dia suapi sambil mendengar namanya disebut oleh orang Yahudi, dicala-calain juga. Dicala-calain, tetapi Nabi tidak berubah. Nabi tetap menghaluskan makanan itu, kemudian menyuapi dengan lembut orang itu. Maka oleh Abu Bakar dilanjutkan kebaikannya. Maka saya berpesan kepada anak-anaknya almarhum, Dik, Abe, kunanya kebiasaan baji na totoata bapak. Semua di sini Pak bersaksi bahwasanya di Situru ini orang baik. Saya sudah beberapa kali, bahkan saya sudah sering ke rumah ini, bertemu dengan almarhum. Sangat banyak kebaikannya. Maka lanjutkan itu. Kebaikan-kebaikannya almarhum Pak Haji Besar, anak-anaknya juga menjadi orang yang
melanjutkan kebaikannya orang tuanya yang telah meninggalkan. Datanglah Abu Bakar ingin melanjutkan kebiasaan ini, Pak. Baru kemudian mengetuk pintu itu, terasa sudah berbeda dengan biasanya. Tidak sama caranya memberi salam, tidak sama caranya mengetuk pintu. Bahkan ketika disuapi oleh Abu Bakar yang terus menerus diam, apa kata orang Yahudi ini? Dia mengatakan, kayaknya kau bukan orang yang biasa menyuapi saya. Inai pun, siapa kamu? Abu Bakar dalam hati tetap merahasiakan. Ingin juga sama Nabi, merahasiakan amalannya. Dia tidak berkata-kata. Tetapi orang ini kemudian bertanya, siapa kamu? Tidak sama. Orang yang berbeda. Kamu bukan orang yang setiap pagi memberikan saya makan, menyuapi saya makanan. Siapa kamu? Kata orang itu. Karena didesak terus, akhirnya dia pun mengaku. Setelah juga mendengar setiap hari orang tua ini mengoceh, Pak. Dia selalu mengatakan, mewanti-wanti setiap orang yang dia temui, jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penyihir, dan lain sebagainya. Pokoknya semua istilah sudah ada pada Nabi kita, istilah yang buruk. Setelah mendengar itu, Abu Bakar pun berubah, Pak, caranya menyuapi. Mulai kasar-kasar. Bahkan makanan yang diberikan kepada orang itu tidak seperti biasanya. Biasanya halus. Karena sudah dihaluskan memang sebelum disuapi orang ini. Ini tidak. Selain cara menyuapinya kasar, karena mendengar Nabi dihina, makanannya juga kasar. Maka dipaksa terus oleh orang ini, orang Yahudi. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya tidak mau makan kalau kau tidak mengaku. Maka dia pun mengaku. Apa dia katakan? Saya ini Abu Bakar. Saya ini sahabatnya Muhammad yang dari tadi kau hina. Yang dari tadi kau ceritakan bahwasanya orangnya begini-begini. Saya terus terang tadi tidak ridho itu dengan perkataan. Tapi saya tahan. Saya berusaha melayani kamu sebagaimana Nabi melayani kamu. Sesungguhnya yang setiap hari menyuapimu makanan, kata Abu Bakar, itulah Muhammad yang selama ini kau hina. Itulah Nabi Muhammad yang selama ini kau katakan pendusta. Namun dia tidak pernah marah, tidak pernah berubah pelayanannya, selalu memberikan kelembutan kepadamu. Maka orang tua ini pun bersedih ketika diberitahukan bahwasanya Muhammad yang memberikan makan setiap pagi itu telah wafat, telah meninggal dunia, telah berpulang kepada Rabbnya. Maka dia pun bersaksi, mengucapkan la ilaha illallah. Seperti itulah amalan ya mas. Almarhum orang yang rajin sedekah, insya Allah luas kuburannya, banyak temannya. Semua sedekah-sedekahnya akan datang menemani ketika kita sendirian di dalam kubur. Dan amal yang paling cepat sampai di antara amal-amal yang lain, amal sholat, amal puasa, amal yang paling cepat sampai, Pak, Bu, adalah amal sedekah. Ini kata sedekah ini, tapi ini batal lagi ada keringan ini sedekah ini. Ibu, oh iya, ringan, alhamdulillah. Ada kakak mengasahnya kata tahu, ringan. Nak kan bisa ngambaji kan, karena memang jadi karena sidak ringan. Hampir 8.000 ASN Kabupaten Goa sedekah. Bisa nak, karena ringan jadi karena sidak. Tena niya protes, tena sekali. Tena na protes. Awe ay. Kasi pagangatel. De. Akin yung anak barisaw ng puro. Hindi langsung yung tama. Babsat. Ngapanak. Eroki ngalimut. Ako
Tonya tanda tangan, materai. Ternyata ada juga orang yang bersedekah kemudian tidak ikhlas dengan sedekah. Padahal lompo sekali matu-matuna kata sedekah. Lompo sekali matu-matuna, apalagi pun moteram makin ambo bigi kasih matu-matuna. Anjur kena sedekah. Menemani kita setia. Pahala yang lain Pak, nanti kita mati baru datang. Tetapi pahala sedekah, kita sakaratul maut datang. Kita sakit datang menemani kita menjadi obat. Bapak Ibu yang kemungkinan ada penyakitnya, salah satu obatnya adalah sedekah. Ada seorang ibu, jamaah sekalian, dia rajin sekali sedekah. Dia sakit, kanker stadium 4, sudah parah kankernya. Ini kejadian di Riyadh. Saya dengar langsung kisahnya diceritakan oleh dosen saya waktu di Libya. Diceritakan kisah ini. Seorang ibu yang sakit keras. Kemudian dia sangat rajin sedekah. Dia orang kaya Pak. Karena sakitnya sudah stadium akhir, oleh dokter sebaiknya ibu pulang kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga. Karena kalau begini Bu kondisinya, menurut kami kedokteran ini sudah tidak lama lagi. Paling panjang umur tak 1 bulan. Punat budu minum umur tak pernah rapikan ke bulan rewo, kata dokter. Maka kembalilah ibu ini sambil berobat jalan. Dia pun punya pembantu Pak. Dia kumpulkan semua pembantunya. Di antara pembantunya hampir setiap negara pemasok TKW, tenaga kerja wanita, itu ada di rumahnya. Dari negara-negara misalnya kayak Bangladesh, ada pembantunya dari Bangladesh. Ada dari Indonesia. Ini pembantu dari Indonesia yang paling disuka sama majikan yang sakit ini. Maka dikumpulkanlah karena dia merasa sudah tidak lama lagi hidup di dunia. Dia kumpulkan satu persatu pembantunya, berurutan dia tanya, kemudian dia berikan gajinya, dia suruh kembali ke kampungnya. Yang pertama dipanggil adalah pembantu dari Indonesia. Kata ibu ini, siapa? Ya, ini tangan juga. Ya. Pembantu dari Indonesia ini ditanya, bagaimana keluargamu? Dan ada satu pertanyaan yang sangat ingin ditahu jawabannya sebelum meninggal ini ibu. Apa itu? Woi, aku kasih dari mampu nanti nama. Tuh jangan tebangga tuh aja. Warna kayak bu. Iya, makasih. Sedekah. Iya mana nggak menjaga sedekah? Ditanya ini pembantu dari Indonesia. Ada satu pertanyaan yang sudah lama dipendam oleh ini ibu. Karena orang ini sangat disukai, dicintai. Kenapa disukai oleh majikannya Pak yang sakit? Karena pembantu dari Indonesia ini cepatan. Mana tadi sore barasa, kuna na cini rata sa, nabarasa, napatas lagi. Dia rapikan rumah itu, meskipun tidak ada perintah, meskipun tidak ada majikannya. Ini yang disukai oleh majikannya, pembantu dari Indonesia. Ini paling berat dilepas. Akan tetapi ada satu kebiasaannya ini pembantu setiap hari, hampir setiap hari. Kalau masuk kamar mandi selalu lama di dalam. Sana salona kata. Dia bagian tama setengah jam, paling instan. Le bagian tama lohoro, ia panas suruh asar. Kami dah jalan lagi mama. Kena tungan tuh kang magat. Salon, ya tumbahkan nerangnya HP nantam. Kenapa kok? Mau cini-cini. Dilarang, tidak boleh seperti itu. Jangan sampai ada alarmnya azan nanti di dalam WC. Dilarang, tidak boleh seperti itu. Maka ditanya pembantu ini, apa yang kau lakukan? Apa jawabnya? Sebagaimana perempuan. Kalau ditanya, punya disekeki mau nak dolong ngingardu. Dia lebih dulu menangis. Kemudian menjelaskan, saya sebelum berangkat, wahai sayyidah, wahai tuanku,
Sebelum berangkat ke sini, saya meninggalkan anak saya. Anak yang baru saya lahirkan. Belum bisa saya akikah. Belum diakikah Pak anaknya. Saking pentingnya ini pekerjaan. Saking berharganya dan diharapkan ini pekerjaan menjadi pembantu di Saudi. Karena memang gajinya tinggi. Di atas rata-rata. Maka singkat cerita dia pun menceritakan. Anak yang saya tinggalkan di Indonesia. Saya bawa makanannya ke Jeddah. Saya bawa ke sini sehingga kalau saya tidak keluarkan sakit badan saya, tidak bisa saya bekerja. Itulah yang membuat saya lama di dalam kamar mandi. Ternyata dia harus mengeluarkan makanan dari anaknya yang dia bawa pergi bekerja di negeri orang. Ini kemudian membuat majikannya ini sedih. Ternyata ada orang yang sesusah itu hidupnya. Dia harus meninggalkan anaknya yang baru dia lahirkan demi nafkah kepada keluarga. Maka kata majikan ini, kalau begitu sekarang juga ambil kopormu, ambil pakaianmu, ambil barang-barangmu, kau pindah bekerja. Kau tidak lagi di rumah ini bekerja. Sekarang pekerjaanmu adalah rawat anakmu. Saya gaji kamu 2 tahun. Kusareme mau ku gajimu untuk 2 tahun menyapi anakmu, besarkan anakmu. Itu pekerjaanmu sekarang. Pulang kau ke Indonesia. Temui keluargamu. Kata orang yang sakit ini. Maka kembalilah orang ini. Sudah diberikan gajinya 2 tahun. Kalau selesai 2 tahun dia mau kembali lagi ke rumah. Mudah-mudahan masih bertemu dengan majikannya yang baik hati. Sepanjang perjalanan orang ini Pak, orang yang disedekahi dan siapapun yang kita sedekahi pasti seperti itu. Udah kencini malu makin lampu merah ya. Ataupun ini pepala-pala mah ribalat. Coba saya. Bisa saya biasa tuh kapal 5 cak jadi saya. Coba makin sare bom. Kuna tena mantat dalam pakai buta na doakan. Puner ke labu-labu pen doa na kisare ini 50. Buna tu doa na. Kuna jadi sare ki mengerti tong. Doakan tong itu. Maka orang ini jamaah sekalian sepanjang perjalanan mulai di bandara dia selalu menangis mengingat kebaikan majikannya yang dia tahu bahwasanya majikannya ini sakit dan mungkin hidupnya tidak lama lagi. Sepanjang perjalanan dia selalu melantunkan doa, Allahumma rabban nas azhibil ba's isfi anta syafi' la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Dia selalu sebut nama majikannya, ya Allah, orang ini sangat baik ya Allah. Isfi anta syafi, tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Itu terus dia ulang-ulang sepanjang perjalanan. Akhirnya tibalah masanya untuk check up. Tibalah masanya untuk cek kesehatan. Mungkin untuk terakhir kalinya. Satu rumah sakit Pak heboh, viral di Jeddah waktu itu. Kenapa? Orang yang tadinya sakit parah setelah diperiksa, rencana pemeriksaan terakhir nih, kata dokter ya bulan depan atau bulan ini. Ini lagu nanya. Kalau bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Diperiksa ibu ini jamaah sekalian, ternyata hasilnya tidak ada penyakit, la yughadiru saqama. Tidak ada sekali penyakit di tubuhnya, hilang kayak orang tidak pernah sakit. Kayak orang normal. Apa kata dokter? Periksa baik-baik. Ganti alatmu. Mungkin alatmu yang rusak, digantilah alat. Alat yang lebih canggih, alat yang lebih baru. Apa hasilnya? Sama. La yughadiru saqama. Tidak ada itu penyakit. Ya. Bisi-bisi begini ibu-ibu. Siapa yang nomor telepon Ustaz? Tongkin nih pantama di Basnas kan. Iya. Cuma tiap mama dia kasih ke sidak kisnya. Balik-balik Ustaz. Ini dengan tadi na sidak mati. Tadi atong yang kana puna toraja nga sidak katena na mati. Unan ya inje pakulyanan juga ringan. Aku lenji pikatte. Baji batu negarin. Masih bisa sehat. Insya Allah sedekah itu menjadi. Tetapi kalau memang takdirnya memang meninggal,
jalanan. Gasnya lagi protes kan, ada boleh balus tas. Dengan lagi nasi dah mati. Katanya kamanya. Dia main besar di rupa-rupa. Tomo kuna lebih ke ceramah na cerita. Ya ada kan tomo kuna ceramah cerita tahu ya. Nyatong kena jangan cerita, tetapi yang HP na cini terus. Jadi saya pun. Pare, namanya apa cini HP? Mana tamu ko balan. Oh, di pagkasya ko makna. Hinak ke ceramah, para nu kanan jolo mono meto ceramah. Main nak ke. Kena mo cini ulang tikungan, saya ngulang lambus kucing. Oh my god. Oh nak anjing malipis amo ni. Bukan nama mo malipis amo ni. Boli bero, sinampe. Pantingan ngayon. Jamaah yang sama dimuliakan. Maka sedekah. Sedekah ini Pak, amalan yang paling cepat sampai. Paling minta pas tunjukkan. Belum pakai meninggal, masih hidup sudah kita rasakan kebaikannya sedekah. Maka rajin-rajin sedekah. Yang mau ambil lagi sedekah tadi basnas. Waktu kita terima. Mama nak antara sedih dan lucu toh yang besar. Tadi mama pulo je sabu. Kau tahu mi pasikit dulu pasida. Apa lagi mau? Nak pun isi-isi. Masuk siapa tahu juga gara-garanya minum 50 asal. Dia minum pasalamak pasalah. Karena pun 50 sahabu naik kotong pasti dakangi sih bu. Nah siapa jadi? Siapa kira-kira tuh? Pun 50 sahabu bagi 30 hari. Siapa kira-kira sidak kata siapa? Kalau dikumpulkan, dikelola di basnas, dibangunkan orang rumah, juga tuh dibangunnya balas. Dirubah rumahnya ada di Bone sini. Naikkan joren. Bengkel kan. Dan rala. Masuk ke dan rala. Ranun. Bahkan ada romantongi kata sujud-sujud dalam kampung dah teh makin nak godong doa kami nyu muzakia. Doa kami nyu tos sidak kaya. Mudah-mudahan lancar kita lain anak barak. Mudah-mudahan disare sehat Allah Taala. Nak nekat dari basnas kukolola je. Moga panjang ngapan tu na basnas lah. Bapak Ibu, itu. Bekal kita yang pertama adalah buat amalan andalan. Buat amalan andalan sebagaimana Nabi kita. Buat amalan andalan. Amalannya tidak ditahu oleh orang. Hanya orang-orang tertentu, hanya istrinya saja yang tahu. Di antara sekian banyak orang. Di sisi Nabi. Hanya istrinya. Dan minta dirahasiakan. Itu adalah amalan andalan. Memberi sedekah. Memberi orang makan. Abu Bakar juga punya amalan andalan. Umar juga punya amalan andalan. Sahabat Bilal bin Rabah ada amalan andalannya. Apa amalan andalannya Bilal? Amalan andalannya Bilal, setiap selesai berwudu, dia langsung melanjutkan dengan sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat wudu. Inilah kata Nabi, siapa yang berwudu, man tawaddo'a biwudu'i hada, siapa yang berwudu menyempurnakan wudunya sebagaimana wudu saya ini, kata Nabi, kemudian dia sholat 2 rakaat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga. Itulah yang dirasakan Bilal. Masih hidup orangnya, didatangi oleh Nabi, ditanya, apa amalanmu? Sehingga kamu sudah ditunggu oleh sandalmu di surga. Ini yang misalnya sandalan kata Bilal ilalan di surga. Bayangkan. Jarang ada orang seperti itu. Mungkin kata, kenapa nak kuliah gammang itu, tetapi ini misalnya dari masjid. Ini mandi misalnya orang di masjid. Dia nak disuruh kami memang Ustaz, tetapi ini dari masjid. Bahkan tapi lagi pun di masjid. Itu namanya syahid. Berarti syahid ini sandalat. Ini harapan untuk menatap kelas sandalat dari masjid. Pada sedagi pun naik para jam. Ngetong tahu kan? Dengan Ustaz nak kita lupa kita kelas sandalat. Tadi bakal naik para jam. Kerajin untuk para jam. Apa nak tahu asing kano? Coba saya be. Naon ko rikotai ya. Kamu nyumeram pin umi. Ibu kono. Dede. Sebelum nak kena kono na. Talung bikat mahasiswa. Mahasiswa pun nampak sandalat talung gitu boleh. Oh mal. Ina singangal. Are saja itu Pak. Sandalat sipi mami ko pakai mas sampai di masjid.
pasti dulu nyawa gunawan namun sandal tinggal kusuki sampai yang sulala alek sandal sih wakale baga pun apa guru yang anak baji na jana sambayan kadekatena na sambayan kate sandala tapel mungkin bulai doi ibala na sambayan anak baji na jana sambayan syukuri ninjo alhamdulillah sandala aja tapel walaupun talumbi pasti dah buat amalan andalan. Jadi Pak Bu, mulai malam ini rencana kami mami apa nih kira-kira amalan andalan? Mungkin puasa tidak mau dia tinggalkan 3 hari setiap bulan 13, 14, 15. Mungkin tiap puasa Daud, sialo buka, sialo puasa sepanjang tahun sagena rumallah. Lepana rumalan tanggal 2 Sawal lepana to lapas mukona nagasmi sagen ya ko 6 hari pokoknya siallo jalan kat mungkin itu amalan andalan kita mungkin sedekah kita mungkin amalan-amalan yang lain Pak walaupun itu hanya senyum tak muri-muri jadi meri tahu kan tahu deh usah nabalagi ngasih ko dia kami malas sambay na puasa tahu ate laluasa asibun tuluk kita deh kuru-kuru tak muri-muri sahay amalan andalan doakan suami kita itu juga amalan andalan cuma tiap mama disambaran doakan karena tuh bebena sambaran mana doakan terus ngasih judalek apa doa Ustaz akana benen na waktu nak lampan jamu berat nen oh karena sering ngasih kita lek berat nen atau jadi kata iya punya terlambat mau dari berat nen aduh anak memang benen kayaknya bukan tabat-tabat ya amalan andalan sholat sunnahmu jadi biasanya itu Pak yang sunnah bukan yang wajib biasanya sampai yang sunnah kah puasa sunnah kah yang juga biasa nasabu Nabi itu yang berpeluang memasukkan kita ke dalam surga. Maka jaga itu baik-baik. Amalan andalan. Dan yang kedua jamaah sekalian, supaya kita selamat, supaya kita husnul khotimah, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah jaga terus amalan itu. Mana ruan rakaat ya kate sebelum subuh, ya toh minjuki jagai. Sampai yang sunnah, ruan rakaat sebelum subuh. Setiap hari, setiap subuh pasti dia sholat sunnah. Mana pengen kasih ngarah, mana pengen terlambat. Itu salah paham. Nah, karena pun terlambat tuh sampai subuh, dia mau sampai sunnah naik kanan. Nabi mencontohkan ketika kesiangan, ketika kondisi perang capek, Nabi capek, sahabat bahkan sudah berpesan Nabi kepada Bilal, jaga. Terjaga Bilal, aku tidur. Kami semua ini capek. Ternyata Bilal juga orang capek. Dia juga tertidur. Ambangi naik sahabat Nabi SAW tinggi min luar. Maka Nabi perintahkan Bilal azan. Setelah azan Bilal, Nabi masih sempat sholat 2 rakaat ringan sebelum subuh. Ya. Mana pun kau terlambat, tetap jadi sampai sunnah. Maka lebih jenderal karena sampai sunnah. Yang sampai dengan muka beda. Terlambat mai. Ini juga tekan mai ya. Ini ya. Lepakan rasa. Tiga sambil luhur. Anak almarhum nenek begitu aja dari SMP Muhammadiyah. Ada pernah saya dapat Pak siswa. Tiga sambil luhur. Buku tanah kan. Kenapa kau sambil luhur? Ustaz. Kira sambil subuh. Bahaya kan? Kuna benten na sambil subuh tina sambil luhur. Jadi ku putar kayak gitu kali ton. Oh, kamay. Berarti kuna tina nung ngade bari pas. Kena tuh nung ngade tangan lo. Nanti aja mesti na kamato. Nanti no sambil subuh tina sambil luhur berarti itu nanti sambil ngade bari pas lama-lama kena tuh nung ngade tangan lo. Kamu na gantengan kan anak tuh sule. Anak tuh itu udah gaji pur. Jaga istiqomah dalam menjaga amalan kita. Inilah amalan, 2 amalan ini yang akan menentukan
Apakah kita akan beribadah sampai akhir ayat kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai engkau bertemu dengan Rabb. Sembah Allah sampai kita bertemu dengan Allah. Sembah Allah sampai kita ditutup dengan tanah di dalam kuburan. Itulah istiqomah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, perbanyak kunci dengan doa. Doa yang paling penting. Doa yang menentukan. Kita bisa istiqomah, kita bisa bangun pagi karena doa kita. Harapan kita kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak mampu ya Allah beribadah kecuali Engkau yang memberikan taufik, Engkau yang memberikan hidayah, Engkau yang mudahkan saya dalam beribadah. Maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah doa kita. Minta. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Saya doakan ke semua Bapak Ibu. Inilah bagusnya kalau saya ini terus terang. Unarikana kalumanya, tenong kalumanya. Tapi saya ringan. Una tahu na sampai HP na tiap bulan, tiap tahun. Ganti-ganti HP, ganti-ganti motor, ganti-ganti mobil. Saya kodong itu terus ganti-ganti. Doaku ganti-ganti. Nalepa ke doa saya yang na doa saya yang sini. Jadi saya baru ganti-ganti doa. Kuna doa kate, kutana mama. Doa apa kikero? Mulai dari doa naik arisan. Niat terus doa naik arisan. Ada. Asal niatkan dan sudah terbukti. Ibu-ibu 10 tahun hari sambero na bentuk wah jara gini doa itu mana kibaca doa anak Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalim. Pas riun di Indonesia lumpa ki sete hari sereji pero ngasih enggak pa lumpa 10 ya nato na kulle ya tonya paling diterima ya doa na jadi lumpa ki saya kutan nang inyo lumpa garisan kana kibaca aku baca. Berarti ya paling diterima doa nang waktu. Belum mama. Ngapa nak kulle dibaca nih pada saat arisan? Nasabah watunna Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, lompat keluar. Lompat ikatnya Nabi Yunus. Mana kulle tahu ingin lompat arisan. Dibaca doa ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini doa serbaguna. Ibu, ini rezeki doakan. Burat nih, lain. Tidak macam-macam di luar. Iya mana dibaca doang. Ampun toje. Seru komuter. Paranat kenapa jangan nek kapan teribanat. Ngapa sa pagkasya pun yo kuna apa. Muter. Ternyata ya toje na baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenan tuna sallu alaihi. Tidak betah dia duluan. Bukan rasa nih kata doi muter langsung. Kena sambaran apa sengkai, kena nasi kamu jo. Kebiasaan atau ini sengkai kan? Kasar lo mirip tanya coba. Ternyata sengkai di warkop. Apalagi kalau mau mandi warkop, hati-hati. Kena balik pelayanan saya. Beta di warkop. Ngapa nak kuliah di warkop proses lengai kamu atau yang minum kopi? Kau parekan tonji ko, parekan kopi di bala kaki sedikit. Una jadi warkop kakat. Kita tuh ngancur. Penasaran. Apa nih kehebatan? Oh, kadang kata muri-muri rodo. Na paripasan, lolong ngayon tak muri-muri. Langsung anak tuh anak jenek kamu. Pukutan apa nih? Katanya pokok pesan akan hangat. SOP-nya memang. Langsung iri saya tuh aja nih air hangat. Romantik nopor. Langsung kan utak nanti siapa nih jadi kamu gratis free. Iya mau nih pak. Kira jangan coba-coba ini sebenarnya. Mana kan? Lagi tahu ini bapak pesakit kok mana paling jadi ya. Jadi pesan karena yang nyobain kopi paling jadi ya. Yang mau terlalu manis. Karena manis mi pelayan. Kalau kita tidak murimu. Kita nak tahu jenis hari kola. Banyak jurunya. Ada tuh minggu sedikit sekarang net. Bapak Ibu yang sama dimuliakan. Doa paling penting.
Punna kit repot, tidak mau kit repot berdoa, kuncinya baca doa sapu jagat. Kiriangan Ustaz doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mi doa, satu doa yang kita baca, semua kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa ini jamaah sekalian. Ini rahasia. Iya, Pak. Punut. Anas bin Malik, sahabat Nabi, sahabat yang paling panjang umurnya dan paling banyak anaknya. Apa doana? Bukan mau juga paling jaya. Siapa Anas bin Malik? Saya baca riwayat anaknya Anas bin Malik 120. Apa namanya? Mana nak dia? Malah iya. Dong. Saya tadi kan nanti anak saya sama. Skip mungkin juga punya. Si bilangan pom. 120. Apa doanya? Saya tadi doa anak Anas bin Malik. Setiap dia berdoa pasti baca doa ini. Dan kalau doanya hanya satu yang diperkenankan, hanya satu doanya yang bisa dia baca pada waktu itu, saya jika doa anak kuliah baca, maka doa yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua nabi membaca doa ini. Anas bin Malik tidak pernah meninggalkan doa ini, sehingga kalau mau panjang umurnya, selamat di dunia akhirat, baca baik-baik doa ini di dalam ibadah, di dalam solat, di dalam kebaikan-kebaikan apapun itu, maka baca doa ini. Insya Allah doa ini yang akan menyelamatkan kita. Cuma harus pahami dengan baik, dipahami baik-baiknya supaya doa ya Bapak Ibu. Karena tuan tahu, kena nisingin juri karena hasanah, makanan jo hasanah aren tahu. Memang ini agak kita nurul hasanah. Hasanah tuh dong aren, makanan aren tahu. Cemburu. Waktu namanya umroh, waktu nagalilingi juga teka bayar kawal. Kan ini juga memang biasa dibaca doa ya. Nah baca menjuburan ini, kebetulan katipin ruang ibahin. Istri pertamanya meninggal, namanya Hasan. Istri keduanya Fatimah. Dia minta waktu tawaf pertama, nah baca menjuburan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bindro yang mutar ada yang nabaca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka pintalun